wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari jamaah salat fardu subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pada subuh hari ini kita dengan limpahan rahmat Allah dapat kembali hadir di masjid ini untuk melaksanakan salat fardu subuh berjamaah. Selanjutnya, setelah kita melaksanakan salat fardu subuh berjamaah, kita akan menggunakan sedikit waktu untuk mengulang kaji, mengingat-ingat kembali mungkin sesuatu yang kita sudah terlupakan atau yang kurang jelas dan lain sebagainya sehingga menjadi jelas. Baiklah, sebagai sambungan daripada pengajian kita yang telah lalu, masih kita berbicara di dalam masalah yang berkaitan dengan wudu. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana wa bi'ulumi fid dharain amin. Wa yajibu qarnuha inda awwali ghasli juz'in min wajihin. Dan wajib menyertakan niat ketika awal basuhan juzuk daripada muka. Nah, di mana rukun wudu yang pertama kemarin salah satu daripada 6 yaitu niat. Nah, niat ini bila meletakkan niat qasadnya itu yaitu ketika awal basuhan juzuk daripada muka. Juzuk daripada muka itu boleh jadi di dahi, boleh jadi di pipi, di muka. Juzuknya itu pipi apa semuanya Awal basuhan juzuk daripada muka. Biasanya kita berwudu itu kan dari dahi, biasanya dari atas, dan sunat dari atas. Kada bersimbur dari bawah kada. Dari atas ambil. Ketika air sampai menyentuh daripada juzuk daripada muka, disitulah kita berniat bahwa niatnya bersuci daripada hadas kecil, atau niat berwudu, atau niat bersuci untuk salat, sama, atau niat melakukan hal yang mengharuskan salat, sama aja. Banyak kemarin macam-macam niatnya itu, yang tujuannya adalah untuk bersuci daripada hadas, Falau qaranaha, jikalau ia menyertakan niat tadi bi asnaihi, di tengah-tengah basuhan muka. Tadi waktu air sampai ke dahi ini dari atas belum ada lagi niat, sudah air sampai ke dagu hanya ada niat. Sahkan niatnya kapa sah. Di sana falau qaranaha bi asnaihi, jikalau ia menyempurnakan niat itu di tengah-tengah ia membasuh mukanya tadi, bagaimana kafanya? Niscaya mempadah sah niatnya, Cuman wa wajaba i'adatu ghaslin, dan wajib mengulang basuhan masabaka, barang yang sebelumnya berniat. Tadi kita berniat waktu membasuh di sini belum lagi ada niat, sudah sampai air itu ke dagu sini barulah pasang ada niat. Niatnya sah dan niat. Cuman basuhan yang kita basuh dahi ini tadi belum berniat, ini yang belum sah. Basuhannya belum sah, bukan niatnya. Maka wajib mengulang
nang basuhan yang di atas, bukan mau ulang niat, basuhan yang di atas tadi diulang. Artinya basuhan yang pertama itu belum sempurna lagi, wajib mengulang. Nah, basuhan yang kedua ini hukumnya masih basuhan pertama karena menyempurnakan basuhan yang pertama. Ya, nah, basuhan yang pertama tadi betul lah sudah basuh dari sini, cuma belum berniat, berarti belum lagi sah nih. Sudah air sampai kemari baru berniat, sah niatnya. Nang ini wajib diulang basuh lagi. Mau ulang basuh yang kedua ini hukumnya basuhan pertama. Ya, karena yang pertama tadi belum dipasang niat di situ. Nah ini ya. Wala yakfi qarnuha bima qablahu. Ini menurut mazhab kita Imam Syafi'i ya. Dan tidak mempadak, tidak cukup, tidak sah sama juga. Nah, menyertakan niat itu dengan barang yang sebelumnya. Biasa kita hendak berwudu tuh basuh tangan dulu. Ya, lalu niatnya berwudu ketika basuh tangan, sahkah? Belum sah, tidak sah. Itu namanya tidak mempadak, menyatakannya niat bima qablahu dengan barang yang sebelum membasuh muka tadi ya, seperti membasuh dua tapak tangan atau berkumur-kumur atau memasukkan air ke hidung, itu kan sunat wudu ya. Ya belum sah kata dia ya. Fala yakfiqanha bima qabla haitsu lam yastashibha ila ghasli syai'in minhu. Maka tidak mempadak, tidak sah, belum menyertakan niat itu dengan barang yang sebelumnya membasuh muka. Ya, sekira-kira tidak disertakannya niat kepada basuhan sesuatu daripada muka. Ini menurut mazhab Imam Syafi'i. Kalau menurut mazhab Imam Hanafi boleh aja sebelumnya. Saya misalnya hendak berwudu ke sana, saya berduduk sini berniat, keluar tuh hendak ngambil air wudu di situ. Sampai ke sana tinggal basuh muka, benar lagi. Basuh muka, basuh apa sudah. Kenapa? Sudah berniat. Bila niatnya sini tadi Bang. Itu menurut mazhab Imam Hanafi. Lah boleh aja niat berdulu. Ala Imam Syafi'i yang seperti itu tuh belum niat yang dari sini tuh, itu baru azam. Azam tuh cita-cita hendak berwudu ke situ. Nah, tapi bisa aja kada jadi. Jadi ya bahasanya. Nah. Wa ma qaranaha wa huwa awaluhu. Dan apa-apa dan barang yang ia sertakan niat itulah awalnya. Jadi mun kita berkumur-kumur ini umpama berkumur-kumur langsung berniat berwudu, sahlah niatnya. Sah niatnya karena berkumur-kumur itu ada terbasuh juzu daripada muka. Berkumur-kumur kecuali berkumur-kumur yang pakai selang. Masukkan ke dalam salang liot, kada ada terbasuh muka. Tapi yang pakai tangan, kumur-kumur tetap dagu ke bibir ke besar. Bibir ini kan juzu daripada muka, maka sah niatnya. Kalau ambil niat, tendas saja aku berwudu sah niatnya sudah. Cuman tidak dapat pahala kumur-kumur. Nah, tidak dapat lagi pahala berkumur-kumur karena ya langsung pasang niat wudu situ, ya. Nah. Sah, niatnya sudah sah. Cuman yang ini tadi belum dibasuh. Basuhannya belum sah, niatnya sah. Ya, wajib dibasuh yang belum dibasuh tadi. Nah, di sini. Nah, kalau ia menyertakannya ya wa ma qarana wa huwa dan apa yang ia sertakan kan dia niat huwa awal itulah awalnya sudah. Awalnya basuhan wudu tadi. Pada putus sunnatul madmadati maka luputlah sunat berkumur-kumur.
Padahal kita kan sebelum berwudu sunat berkumur-kumur. Cuman kalau di waktu berkumur-kumur berniat mengangkatkan hadas kecil, maka hilanglah pahala sunat berkumur-kumur. Niatnya sah sudah niat wudunya. Ya. Fatafutu sunnatul madmadati maka luputlah, artinya tidak mendapat lagi sunat berkumur-kumur inin ghasala ma'ha syai'un minal wajh, jika ia membasuh sertanya berkumur-kumur tadi sesuatu daripada muka, kahumrati syafati, seperti merah bibir. Ini merah kita berwudu itu kan ini wajib. Mun berwudu buat bakantin betul. Tidak basah bibir tidak sah. Bibir yang nampak ketika ditutup, ya, nampak itu juzuk daripada muka, masuk muka sudah. Bibir itu ya, makanya tadi andai kata orang sedang berkumur-kumur berniat, nah ketika berkumur-kumur mengangkatkan hadas kecil, niatnya sudah sah karena terbasuh sudah bagian daripada bibir, kecuali nang berhirup besalang, nah kada tidak terbasuh juzuk daripada muka untuk berkumur-kumur tadi ya. Seperti ya membasuh umlah terbasuh ketika berkumur-kumur itu merahnya bibir ya. Badan niyati sesudah berniat. Pal aula maka yang lebih utama pal aula ayu farriqan niyata, bahwa ia memisahkan akan niat ya, membedakan memisahkannya. Bagaimana caranya supaya dapat pahala? Bi ayyanwiya inda kulli min ghaslil kaffaini, dengan bahwa berniat ya ketika tiap-tiap daripada basuhan, dua telapak tangan berniat, ketika membasuh dua telapak tangan berniat ini sunat wudu. Nah, berarti ini basuh tangannya hanya sunat wudu ya. Nah, basuh tangan. Jadi pelajaran basuh tangan itu bukan dengan ada COVID-19 aja. Ajaran Islam tuh dari zaman Rasulullah sudah. Sebelum berwudu sunat basuh tangan dulu, meskipun yakin tangannya itu suci. Mun najis wajib, mun tangannya kena najis wajib membasuh. Amun ragu atau ragu kah yakin kah, tetap disunatkan membasuh tangan ya sebelum berwudu selama 3 kali basuh, bukan sekali 3 kali nah sunat. Nah, lebih lagi ya. Ajaran Islam itu apa semuanya ya. Membasuh dua telapak tangan ya. Kemudian setelah itu wal madmadati, berkumur-kumur. Apa niat ketika berkumur-kumur? Yaitu berniat ni sunat wudu ya. Dalam caranya berkumur-kumur itu banyak caranya. Nah, cuma ada cara yang pertama berkumur-kumur itu kita yang paling abal, ini paling abal. Yang paling abal ambil air sebahagian ke mulut, sisanya dihiyut ke hidung, kemudian dihembuskan. Kan banyak kita ambil airnya, kada habis ke mulut bang semuanya. Nah, semulut, kemudian sebahagian ke hidung. Ambil lagi yang kedua, kayak itu lagi. Ambil yang ketiga, kayak itu lagi. Jadi 3 kali berkumur-kumur, 3 kali mengambil, 3 kali berkumur-kumur, 3 kali sekaligus menghiyut air ke hidung, kemudian dihembuskan. Itu yang paling ampuh. Ada lagi cara yang kedua, sekali ambil untuk 3 kali berkumur-kumur. Sekali ambil untuk 3 kali makin air ke hidung. Jadi ambil air berkumur-kumur sampai 3 kali.
ambil lagi kedua untuk ke hidung sampai 3 kali. Ada juga nggak itu? Dapat juga pahala sunat. Ada juga ambil 3 kali berturut-turut, 3 kali ambil, 3 kali untuk berkumur-kumur. Kemudian ambil lagi berturut-turut pulang 3 kali untuk memasukkan air ke hidung. Iya juga, dapat juga. Ada juga sekali untuk berkumur-kumur, ambilnya pulang untuk ke hidung, ambilnya pulang untuk berkumur-kumur, hidung ke hidung berkumur bergilir apa semua. Dapat juga pahala sunat. Ya, apa semua. Ya. Ada juga yang sekali berkumur-kumur untuk 3 kali untuk sekali ambil untuk 3 kali berkumur-kumur. Untuk sekali ambil untuk 3 kali ke hidung apa samanya. Ya, kesemuanya itu mendapatkan pahala sunat berkumur-kumur dan imtinsak itu memasukkan air ke hidung kemudian dihembus. Ya, wal maubatu. Nah, ketika berkumur-kumur ingat kita ini sunat wudu. Ya, sunat wudu. Wal istinsyaq, ghuslul kaffaini wal madmadati wal istinsyaqi, dan menghiut air ke hidung kemudian dihembuskan ke istinsyaq karena sunnatal wudu'i akan sunat wudu banianya. Ya, akan sunat wudu. Ketika basuh tangan ini niat sunat wudu. Ya, ketika itu ya bismillahirrahmanirrahim. Basuh tangan, mengucap bismillah sunat wudu. Basuh tangan sunat wudu, berkumur-kumur ingat kita sunat wudu. Kemudian menghayut air ke hidung ingat ke sunat wudu. Berarti dapat pahala semuanya ya. Setelah itu baru summa kemudian berniat fardhul wudu'i, niat menunaikan fardu wudu inda ghaslil wajhi, ketika membasuh muka. Setelah basuh tangan sunat wudu, berkumur-kumur, masukkan air ke hidung, niatnya sunat wudu, baru basuh muka. Nah, ketika basuh muka itu baru berniat wudu supaya tadi berkumur-kumur dapat pahala, basuh tangan dapat pahala sunat, ya memasukkan air dapat pahala sunat. Kalau ketika berkumur-kumur sudah berniat mengangkatkan wudu, pas kada dapat lagi pahala berkumur-kumur. Ya. Karenanya sudah langsung niatlah menunaikan fardu wudu. Summa fardhu wudu ya inda ghasil wajhi hatta la taputa fadilatus tishabin niyati min awali, sehingga tidak luput fadilah menyertakan niat dari awalnya. Wa fadilatul madmadati, dan tidak luput juga fadilah berkumur-kumur, wal istinsyaqi, dan fadilah memasukkan air ke hidung, ma'an risali humrati syafati, beserta membasuh merah bibir tadi ya. Nah, itu supaya dapat pisahkan ya. Wasaniha, yang kedua daripada rukun wudu, ghaslu zahiri wajhihi, membasuh zahir mukanya. Membasuh zahir muka, yaitu kulit muka. Nah, ini zahir muka tuh wajib membasuh zahir muka dalam berwudu. Li ayatin, karena berdasarkan ayat Al-Qur'an, falsilu wujuhakum, maka basuhlah olehmu akan mukamu ya. Ini menandakan dalil wajib membasuh muka dalam kita berwudu. Wa huwa tulan, dan dia itu muka pada jihad memanjang. Pada jihad dari atas ke bawah tuh mana batasnya muka tadi. Nah, wa huwa tulan, dan dia itu muka pada jihad memanjangnya,
Ya. Ma baina manabiti sya'rin, yaitu barang di antara tumbuh rambut kepala. Ma baina manabiti sya'ri rasihi, barang di antara tempat tumbuh rambut kepala, ghaliban pada kebiasaan. Mana kebiasaan orang tempat tumbuh rambut sini? Orang butak tuh lain kebiasaan lagi kan, tuh orang butak nang bisa, kita tuh nang biasa sini tempat tumbuh rambut. Nah, kebiasaan orang umum. Wa tahta muntaha lahyaihi, dan di bawah kesudahan dagunya. Nah, ini dagu termasuk nih bawah kesudahan dagu. Nah, ini bawah kesudahan dagu. Dari sini sampai kemari wajib dibasuh, ya, dibasuh. Kemudian wahwa, ya, wahwa minal wajib, dan bahwa, dan dia dagu, tidak guna. Dagu ini termasuk muka. Ini termasuk wajib dibasuh, ya. Wahwa, dan dia apa? Dia dagu tadi. Itu termasuk daripada muka, wajib dibasuh, ya. Ya, muntahana. Bahwa minal wajib. Dona mata tahu, tidak barang yang di bawah dagu nang sini. Ini kita masuk lagi nih. Ini sampai tulang dagu nih, janggut. Nah, ke bawahnya sini tidak termasuk muka lagi. Ya, tidak termasuk muka. Kalau tidak termasuk muka, ingat. Kalau tidak termasuk muka, di sini ini tidak termasuk muka. Maka ibu-ibu dalam salat wajib nutup nih. Ini wajib nutup. Kenapa yang tidak termasuk muka? Sebab kalau ibu-ibu kan dalam salat yang tidak wajib ditutup muka dan dua tapak tangan serta belakang dua tapak tangan. Muka. Kalau tadi muka sampai sini, ya sudah. Sekarang di bawah sini bukan muka. Kalau tidak muka wajib tutup. Kalau tidak ditutup salat, ini bawah dagunya nih tidak sah salatnya ibu-ibu. Ya, maka ibu-ibu kalau sering saya pesan, bagusnya Bu di bawah telakong tuh diikat supaya jangan telakong dengan telakong tagisir. Kulit kita tetap ini ada sedikit tertutup sedikit, nah tutup sini biar tidak bergerak. Jadi kalau telakong pun ia bergerak-gerak, ya ada apa-apa lagi, karena ia sudah bergerak. Tapi kalau hanya telakong saja, apalagi telakong longgar mungkin turun ke bawah sedang salat, turun ke bawah terbuka, batal salat kita karena aurat terbuka. Ya, pasangnya, ya. Itu maksudnya bila tidak termasuk muka wajib ditutup waktu salat. Tidak wajib dibasuh waktu berwudu karenanya bukan termasuk muka. Cuman bagaimana untuk menyempurnakan membasuh dagu, bagian dagu tadi, lebihkanlah ke bawah sini. Jangan pas-pas sini supaya sempurna basuhan muka tadi, lebihkan yang di sini lebih, telinga nih biar basah. Ya. Duna mah tahtahu ala mah tahtahu, ya, duna mah tahtahu, tidak termasuk barang yang di bawah dagu. Mana wasya'run nabitu ala mah tahtahu, dan tidak termasuk juga bulu yang tumbuh di bawahnya. Sini kan ada bulu kadang-kadang tumbuh. Ini tidak termasuk muka ya kita nih. Laki-laki ke apa biasanya ada sini ya. Tumbuhannya bulu yang tumbuh di bawah ini tidak termasuk muka. Ya apa sebenarnya? Wa aradan, dan jihad ke samping nang batas muka tuh. Ke samping dari sini ke sini ya. Ma baina uzunaini, barang di antara dua telinga. Nih. Dari sini nih ke sini. Ini. Telinga tidak termasuk muka. Cuman supaya sempurna basuhan, kada salahnya muka tuh telinga tuh basah.
Nang di sini marah basah sampai ke pohon bulu sini supaya sempurna. Ini rahang nih, rahang tulang rahang ini termasuk muka nih sini ya. Nah, ke bawahnya sini tidak termasuk muka lagi, tapi sini masuk muka. Tulang rahang lah sampai ke bawah dagu. Nah, wa yajibu ghaslu sya'ril wajhi lagi. Nah, sudah muka tadi jihad melintangnya antara telinga ke telinga, jihad memanjangnya antara kebiasaan tumbuh rambut orang sampai ke bawah dagu. Amun orang nang besulah kan kepak. Nah, orang nang besulah tuh namanya sini bibas rambut, kan bisa bibas rambut nah sini. Nang sulahnya tuh itu tidak wajib dibasuh, tidak termasuk muka, itu kepala. Nah, lah apa soalnya? Ini ukurannya sisi tembah rambut. Nah. Jadi ada orang sini rambutnya sini tumbuh tapi berpulau. Ini namanya sulah bahasa kita. Lah bibas rambut menggapit ubun-ubun. Nah, wa yajibu ghaslu sya'ril wajhi, dan wajib membasuh bulu muka, di muka, bulu yang di muka. Min hadabin, apa bulu hadabin? Bulu mata. Nah, ini bulu mata ini wajib dibasuh karena tumbuhnya di muka. Nah, wajib dibasuh bulu mata. Wahajibin, bulu alis, ini wajib juga dibasuh. Udah boleh kan belah. Nah, apa-apa yang ada di muka nih bisa. Wahajibin, bulu alis ya. Wasyaribin, kumis. Nih kumisnya. Wajib dibasuh kumisnya. Syaribin. Apa lagi? Bifathil ain. Lah. Wa anfaqatin. Bifathil ain. Wa anfaqatin, apa itu? Asy'arun nabitu ala syafaqati sufla. Kumis bawah bibir. Ini nang ini nih bulu. Anfaqatin tuh bulu di bawah bibir. Lain janggut. Menjanggut sini. Kan ada di sini. Nah, ini anfaqatin namanya. Nang sini syarib. Syarib lah. Yaitu apa? Kumis atas. Wajib juga dibasuh. Nah, walahyatin, itu janggut tadi. Wahia manabata ala zikni, yaitu ya tadi ya, bulu yang tumbuh di atas dagu. Lah di atas dagu. Wahwa lah manabata ala zikni, bukan tahta zikni. Lah tahta lihyah lah, bukan tahta lihyah. Kalau lihat tuh bawah lihyah tuh di bawah sini tahta. Kalau ini ala di atas sini, artinya di dagu tumbuhnya, wajib dibasuh. Nah, wahia walahyatin, janggut. Wahia mana bata aniz ala zikni, yaitu bulu yang tumbuh di atas dagu, bukan di bawah daripada dagu sini, tapi di atas dagu. Ya, wajib dibasuh. Dagu itu apa? Pulang. Nang situ pulang lah. Zikni tadi. Wa mujtama'ul lahyaini, yaitu zikni tadi itu dagu, yaitu tempat bertemunya tadi dua tulang. Dua tulang sini, ini kan rahang tulang. Nah, pas sini bertemunya. Itulah. Apa lagi? Wa izarin, wajib juga dibasuh. Lah izarin. Izarin, apa izarin itu? Wa huwa nabata alal azmi al muhazi lil uzuni. Nih, bulu yang bahasa kita tuh cantong. Bulu yang tumbuh di atas tulang. Yang tulang tadi bertentangan dengan telinga, yaitu lah bulu yang tumbuh di atas tulang yang menantangi bagi telinga. Lah ini, ya nih wajib dibasuh.
bulu cantong nih Bu, ya apa semuanya ini wajib dibasuh. Nang tumbuh di cantong nih, ya wajib dibasuh. Ya kita berwudu tadi ya. Yang tulang kan nah tumbuh di atas tulang. Ini tulang kita tekan-tekan, nah, ada tulang keras. Nah ini wajib dibasuh. Termasuk muka. Ya. Wa 'aridin wa huwa man hatta anhu ila lahyaihi. Lahyati. Dan arid, apa arid tuh? Bulu yang tebal bulu di sini. Mana mau bisa kita jembang. Arid itu jembang. Kalau tadi ya, kalau izar bulu yang sini disambung, biasanya kan ini bertambah. Nah, bertambah panjang sampai ke dagu. Itu yang nambah itu namanya arid. Bulu yang meliputi daripadanya sampai ke dagu. Minal wajhi sampai ke dagu. Ini wajib juga dibasuh. Jembang tadi. Lah apa namanya. Nah, jadi ini namanya bulu izar. Nah, ke bawahnya nih arid. Ke bawahnya lagi lah janggut. Nah, bersambung tuh ya. Wajib dibasuh semuanya itu dalam berwudu. Wa minal wajhi dan termasuk daripada muka juga lah. Humratus syafataini, mirah dua bibir. Ini mirah dua bibir ini termasuk bibir atas, bibir bawah, termasuk muka, wajib dibasuh ketika berwudu. Jadi kita berwudu jangan dikantip, udah basah lah, muka ya nih, ya termasuk muka ngarannya itu. Wa maudhi'ul ghamam. Apa maudhi'ul ghamam ya? Kita cari ya. Wa huwa ma nabata 'alai sya'ru minal jabhati. Sini ini dahi. Wa maudhi'ul ghamam yaitu bulu yang tumbuh, nah yaitu barang yang ditumbuh atasnya bulu minal jabhati daripada dahi. Saya dahi sini. Jadi kalau ada bulu apa semuanya, orang dahinya berbulu apa semuanya, wajib dibasuh juga. Ada kadang-kadang tanda ya ditumbuh sini, lalu berbulu panjang apa semuanya, wajib dibasuh juga. Lah itu. Bulu yang tumbuh di atas dahi, ya itu wajib juga dibasuh ketika berwudu. Lah. Wa huwa ma nabata 'alaihi syarab min al-jabhati. Duna mahallit tahzib alal asah, tidak termasuk muka yang disebut mahallut tahzib. Apa itu mahallut tahzib? Wa huwa ma nabata alaihi sya'rul khafifu baina ibtida'il izar wan nuz'ati. Nah, tidak termasuk muka ya, tidak termasuk muka tempat tahzib menurut pendapat yang asah. Apa itu? Barang yang tumbuh atasnya bulu yang tipis di sini. Nah, itu. Di antara permulaan izar itu kan cantong tadi nih. Nah, permulaan ini izar sampai kemana? Nah, izar wan nuzah. Nih, ya tadi nih. Sulah. Sulah itulah. Nuzah itu sulah. Kalau ini kan ubun-ubun nasiyah, ini ubun nasiyah, ini nuz'ah, ada bulu nih tumbuh tipis nih. Di atas cantong, ini cantong, bulu cantong. Nah ini ada bulu tipis. Nah ini tidak termasuk muka, tidak termasuk muka. Bulu yang tipis ini kan tipis, bulu tidak tebal, ini tidak termasuk muka. Ya, artinya kalau tidak termasuk muka, dalam dasarnya tidak wajib dibasuh ketika berwudu. Tapi untuk menyempurnakan wudu tadi, basuh aja supaya sempurna. Ada salahnya ya basuhnya. Dalam satu kaidah, la yutimul wajibu illa bihi bahwa wajibun. Tidak sempurna yang wajib itu melainkan wajib pula dengan dia wajib. Tidak sempurna basuh muka kalau tidak dilebihkan. Walaupun tadi lebihnya itu hukumnya sunat.
Ini melebihkan daripada batas kepala ke atas sunat, melebihkan daripada batas ke samping ini, nah sampai basah telinga sunat, ke bawah sampai ke tulang dagu ke sini basah, itu sunat hukumnya. Cuman pelaksanaannya wajib. Karena tidak sempurna kita membasuh muka, amun pas-pas sini aja basuh muka. Kalau tak kurang, amun lebihkan jelas cukup sudah basuh di sini. Kalau pas-pas ini, kalau belum cukup sampai basah telinga, jelas sudah yakin basuh sini nih. Kalau pas-pas ini, kalau kurang, lebihkan sampai ke sini basah, jelas ada kurang lagi. Maka untuk melebihkan itu menurut kaidah usul fiqh jadinya wajib, pahalanya sunat. Ya, pahalanya sunat. Nah, cuman untung apalagi ya, jangan kita sayang apa semuanya. Dalam hadis inna ummati ya'tina yaumal qiyamah. Dan inna ummati sesungguhnya umatku ya'tuna yaumal qiyamah. Mereka itu datang pada hari kiamat ghurran muhajjalina min asaril wudu, yaitu mukanya bercahaya putih, tangannya bersinar cahaya putih, kaki bersinar bercahaya putih dari bekas wudu. Jadi umat Nabi Muhammad bertanya, sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana engkau mengenal umat? Padahal engkau sudah meninggalkan seperti kita lah. Kita ini berapa? 1400 tahun ditinggalkan oleh Rasulullah. Bagaimana supaya Rasulullah itu kenal dengan umat? Ya, kenal dengan umat artinya walaupun kita ya Muhammad, ya Rasulullah, aku nih umatmu. Ya, ini bukan kita belum bersuara, belum apa, tapi Rasulullah tahu dah tu umatku, ya Rasulullah tu umatku. Bagaimana? Tanya sahabat, bagaimana ya Rasulullah engkau mengenal umatmu yang miliaran? Ya, kalau umat-umat Nabi dulu ya tidak banyak, umat Nabi Nuh tidak banyak, 100 apa semuanya, kurang lebih 100-nya. Nabi Muhammad miliaran. Ujar Rasulullah, umatku itu nanti ada tandanya, ada stempelnya. Nah, apa tandanya? Inna ummati ya'tuna yaumal qiyamah. Sesungguhnya umatku mereka itu datang pada hari kiamat nanti ghurran muhajjalina min asaril wudu, yaitu mukanya bersinar, tangannya bersinar daripada bekas wudu. Apabila ada mukanya bersinar, tangannya bersinar, kakinya bersinar dari bekas wudu, itu umatku dah ya Rasulullah. Ada paruh lagi nya berteriak, aku umat engkau ya Rasulullah. Ada paruh, itu umatku. Kenapa? Karena umat Rasulullah lah yang ada wudu membasuh muka. Basuh muka apa? Umat-umat dulu tidak ada. Umat Rasulullah yang ya umat Muhammad yang wudunya cara basuh muka, basuh tangan apa semua. Hikmahnya itu tadi. Nah, nanti bersinar lah mudah Rasulullah mengenal. Nah, tapi kalau yang tidak ada bekas wudu, mana hitam muka, di muka hitam, di betis hitam, di tangan hitam, berteriak aku umatmu engkau, belum tentu Rasulullah mengakui. Kenapa? Ada sahabat wudu. Ada sahabat wudu apa semuanya, ini hitam pekak muka. Ya Rasulullah, ini bukan umatku nih. Umatku itu ada bekas wudu. Ini kan sahabat wudu, ini bukan umatku nih apa semuanya. Ya. Ya. Ini. Ya. Wa huwa ma dabata ala ta'zi bainal izar wa duna watadil uzuni. Dan tidak termasuk muka paku telinga. Ini paku telinga nih. Ini hingga telinga. Ini tidak termasuk muka. Sisinya nih muka. Cuma untuk masuk sisinya nih mengini kada besar, Pak. Besar kan juga. Lah, paku telinga namanya, telinga ya, paku telinga tersebut. Tidak termasuk waduna watadil uzni, dan tidak termasuk muka ya, yaitu
tempat, lah walaisa minal wajhi, ya, dan tidaklah ia termasuk daripada muka, watadil uzuni tadi. Kemudian lagi wal nuz'ataini, dan tidak termasuk muka juga dua nuz'ah. Apa nuz'ah? Wa ma bayadani. Nuz'ah itu keduanya itu nang putih, ya putih. Yak tanipanin nasyah, menggapit ubun-ubun. Inilah tempat di sini. Ini sulah. Ini namanya sulah. Tidak termasuk muka sulah. Walaupun sampai ke dalam kusong kada ada rambut, sampai ke dalam kusong rambut kada termasuk muka. Ya, nuz'ah itu adalah apa namanya? Nuz'ata ini dua sulah. Nah, orang bersulah itu jarang satu, tetap dua. Ya, orang bersulah aman satu longor ngarannya. Oh, sebelah aja, ada sebelah kada. Itulah itu ada penyakit lah, ya. Yang bersulah itu tetap keduanya apa sebenarnya. Wa ma bayadani yaktanipani nasiyah. Lah nasiyah. Ya, nasiyata ya yaktanipani nasiyata. Dia itu dua yang putih yang bebas rambut menggapit akan ubun-ubun. Wa maudhi'us sam'i, dan bukan termasuk juga ya termasuk muka juga tempat butak. Iyalah tempat butak, orang kada singgar rambutan lagi habis sini juga ada berambut, ini butak. Tidak termasuk muka juga. Kalau kupang ini licin je kada berambut, nama kilat habesuk juga sampai ke atas. Enggak, batas nang muka tuh sini aja, batas muka. Cuma tetaplah sunat membasuh ke atas, ya menyempurnakan lebih ini. Umpama orangnya kada singgar rambutan lagi di kepala, di belakang ya ada rambut, wajiblah basuh ketika berwudu semua muka. Enggak, ikut orang banyak aja di mana tempat tumbuhnya rambut, di situlah batas muka. Walaupun licin kada berambut kepalanya, kepala tidak termasuk muka, kepala juga. Ya, menyapu kepala tetap. Nang bekas walaupun rambut kada dari sini nang licin tadi dari lagi. Atau di nuz'ah itu bisanya basuh muka. Nuz'ah itu karena di kepala. Wa butak lah. Wa huwa ma bainahuma izan hasara. Yaitu barang di antara nuz'ah tadi. Nang tempat sulah tadi barang di antara nuz'ah izan hasara an hasara, apabila loroh daripadanya rambut, loroh longor bisa kita lah. Izan hasara itu bebas, hilang rambutnya lah. Wa yusannu ghaslu kulli ma qila, dan disunatkan membasuh tiap-tiap barang yang dikatakan tadi. Annahu laisa minal wajhi, yang dia itu bukan termasuk muka. Mana yang tidak termasuk muka tadi? Ini bebas paku telinga, rambut yang tumbuh di bawah dagu, ya. Kemudian sulah, kemudian ubun-ubun, semuanya itu sunat dibasuh ketika membasuh muka. Karena untuk menyempurnakan basuh muka tadi, ya, sunat semuanya itu dibasuh ketika membasuh muka. Kalau yang kepala menyapu kepala itu kan rukun lagi, itu lain lagi akan datang itu. Ini yang ketika membasuh muka ini tadi jangan sampai, ini jangan tidak basah muka itu, jangan tidak rata, semuanya lebihkan supaya sempurna basuhan muka, ya. Yang disebut yusannu ghaslu kulli ma qila annahu laisa minal wajhi, disunatkan membasuh tiap-tiap barang yang dikatakan sesungguhnya ia bukan daripada muka. Wa yajibu ghaslu zahirin wa batini kulli minasyu'uri sabiqati, dan wajib membasuh zahir dan batin tiap-tiap daripada rambut yang telah lalu. Tadi berapa macam tadi rambut?
ada rambut mata, ada bulu alis, ada kumis, ada jambang, ada apa bulu. Semuanya ini wajib dibasuh ketika berwudu, zahir dan batin. Zahirnya, luarnya, dan dalamnya. Dalamnya yaitu kulitnya. Kulit yang ditumbuhi oleh bulu tadi itu namanya batin. Wajib juga dibasuh. Nah, pangkal rambutnya tadi ya, wajib membasuh zahir dan batin tiap-tiap daripada bulu-bulu yang telah lalu tadi, minasyu'uris sabiqati, daripada bulu-bulu yang telah disebutkan. Wa in kasifa, walaupun tebal, linadratin karena langka, linadratil kasafati pihak karena langka tebal padanya. Jarang bang ada yang tebal tuh kita di sini. Nang tebal kalah jarang. Kalau orang-orang kita sini jarang yang tebal. Kumis 1-2 lah yang tebal tuh. Tidak ada yang tebal. Nang ada tuh jarang aja. Nah, ya. Mana ukuran tebal dengan jarang dengan tipis semana? Ukuran tebal tuh amun bapandir berhadapan kayak ini. Nih orang tuh berjembang. Kita bapandir berhadapan, kulitnya tuh kada kelihatan. Karena tabalnya bulu yang tumbuh tadi, kulitnya kada kelihatan, itu disebut tabal. Mun kelihatan kulitnya itu tipis, wajib dibasuh. Janggut, karena tabalnya tadi kada kelihatan kulitnya, itu baru tabal. Amun kelihatan macam kumis kucing, kan katanya. Itulah kelihatan masih apa semua, wajib dibasuh ke dalamnya. Nah inilah. Nadir aja orang kita nih jarang lah, tebal banget lah. Ya. Linadratil kasafati karena langka tebal pihak padanya itu. La batini kasipi lahyatin wa'arin. Tidak wajib membasuh. Nah, ada yang tidak wajib. Tidak wajib membasuh batin dalam yang tebal, ya, janggut dan jambang. Mun janggutnya tebal, luarnya aja wajib dibasuh. Jambangnya tebal, luarnya aja wajib dibasuh karena tebal tadi. Cuman ukuran tebal dia apa? Wal kasifu malam tural basyaratu min khilali fi majlisit takhatubi. Yang dikatakan tebal itu barang yang tidak dilihat kulit. La malam tural basyaratu. Barang yang tidak dilihat kulit min khilali, daripada celah-celahnya. Fi majlisit takhatubi, pada duduk pada majlis berbicara, ya lah berduduk bersamaan, berhadapan, ada kelihatan kulitnya. Nah, tebal di sini paling-paling ada tebal orang India, ada tebal mana orang Banjar, ayo pada dengan tebal aku lihat. Nah, bejanggut aja jarang ada ya apa semuanya ya. Nah, orang kita India apa tuh banyak ya bejambang apa. Lah apa semuanya, orang Arab apa semuanya ya. Rambut orang Arab kadang-kadang kepalanya kada berambut, janggutnya tebal apa semuanya lah. Nah kepalanya begundul tapi janggutnya sampai kemari, yang apa semuanya ya. Nah itu tebal lah apa semuanya lah. Kalau yang tebal zahirnya aja yang wajib dibasuh. Wa yajibu ghaslu ma la yatahaqqaqu ghaslu jami'i illa bi ghasli. Dan wajib wajib membasuh barang yang tidak la yatahaqqaqu, ya, tidak sempurna basuhan sekaliannya melainkan dengan membasuhnya. Li'anna ma la yutimul wajibu illa bihi wajibun. Dan wajib janya membasuh barang yang tidak hak, tidak sempurna basuhan sekaliannya melainkan dengan membasuhnya. Itulah tadi. Nang ini wajib dilebihkan, nang tidak termasuk tadi apa? Wajib dibasuh. Kenapa? Tidak sempurna basuhan melainkan dengan melebihkan. Maka hukum melebihkan jadinya wajib. Nah, karena tidak sempurna. Sama basuh tangan kayaknya. Basuh tangan sampai ke siku itu wajib dibasuh. Nah, untuk menyempurnakan basuh supaya siku itu jangan tidak basuh lalu lebihkan.
Kalau lebih jelas sudah terbasuh. Nah, supaya jangan ragu ya. Wasalisuha ghaslu yadaihi min kappaihi, insyaallah. Akan datang kita sambung rukun yang ketiga. Kita sudah jam 6 ini sudah masuk waktu isyraq, sudah masuk sekarang. Jadi Bu, kita mumpung ada di masjid, dalam hadis man sallal subha fi jama'atin, barang siapa sembahyang subuh berjamaah, summa yajlisa, kemudian ia duduk setelah sembahyang subuh berjamaah, duduk liyadzkurallah, untuk berzikir kepada Allah. Kita tadi ini kita namanya berzikir dalam majelis taklim ini, berzikir sama dengan zikir duduknya. Setelah sembahyang subuh kita berzikir, kita duduk hatta tatlu'asy syamsu, sampai terbit matahari, timbul matahari. Summa salat, kemudian ia sembahyang rakaataini, 2 rakaat, sembahyang isyraq namanya. Makanya saya tunggu sampai waktu isyraq baru berhenti pengajian, supaya kita jangan nunggu duduk lagi nanti sampai. Kemudian ya salat 2 rakaat. Apa kata Rasulullah? Kana lahu ka ajri hajatin wa umratin tamatin. Ia mendapatkan pahala seperti pahala haji dan umrah yang sempurna, Rawah Tirmizi, hadis ini diriwayatkan Imam Tirmizi. Menurut Imam Tirmizi hadisnya sahih. Bagus. Jadi mumpung kita ada di masjid, sebelum keluar salat isyraq dulu 2 rakaat. Sudah, kita mudah-mudahan ya, apa yang dikatakan oleh Rasulullah itu Allah berikan kepada kita seperti pahala haji dan umrah yang sempurna. Orang yang sembahyang subuh berjamaah, kemudian duduk sampai terbit fajar, sampai terbit matahari, kemudian setelah terbit matahari sepenggala tinggi naik matahari, kemudian ia salat 2 rakaat, disebut salat isyraq, sama pahalanya haji dan umrah. Salat isyraqnya, isyraq ada syuruk, ada isyraq. Syuruk itu waktu naik matahari. Jadi bila naiknya matahari, syuruk jam maghrib jam berapa? Sama dengan maghrib. Waktu maghrib, waktu naik matahari. Masuk waktu maghrib, kaitulah naik matahari. Lebihkan, barulah kita lebihkan. Maka kita ini lebih sudah jam 6 lewat 5 menit sudah lebih, dan naik baru isyraq namanya, salat isyraq. Syuruk naik terbit matahari, isyraq itu sudah naik, baru kita naik. Isyraq itu naik matahari, kita salat isyraq. Demikian dulu kajian kita, mudah-mudahan ada manfaat untuk kita semua. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa fahma wa hidayata wa taufiqa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.